Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani Pratiwi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk UAS, yaitu simple past tense, past perfect tense, dan perbedaan antara simple past tense dan past perfect tense. Let me tell you what she means to me. Yang pertama yaitu tentang simple past tense. Pengertian simple past tense. Simple past tense adalah salah satu bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang lampau atau sudah terjadi. Susunan kalimat simple past tense ini biasa ditentukan pada dongeng atau cerita-cerita legenda, karena memang fungsinya sendiri adalah menjabarkan peristiwa. Yang selanjutnya yaitu rumus simple past tense. Rumus simple past tense ini terdapat subjek plus verb 2 plus objek. Secara umum, perumusan jenis kalimat ini memang tidak terlalu menunjukkan perbedaan antara kalimat lainnya. Simple past tense juga terasa lebih mudah untuk digunakan. Yang selanjutnya terdapat fungsi simple past tense. Fungsi simple past tense ini terdapat menjadi 5. Yang pertama yaitu membicarakan kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Akan tetapi tidak ada katanya dengan peristiwa saat ini. Contohnya, she wrote the letter on Sundays. Dia menulis surat pada hari Minggu. Yang kedua, membicarakan sebuah peristiwa maupun kejadian yang telah usai dialami oleh seseorang. Yang ketiga, untuk membuat cerita. Yang keempat, dapat berfungsi untuk membicarakan kebiasaan pada masa lalu. Yang kelima, berfungsi untuk membicarakan fakta ketika masa lalu. Selanjutnya yaitu terdapat juga ciri-ciri simple past tense. Ciri-ciri simple past tense ini terdapat menjadi 2 bagian. Yang pertama, predikat kalimat ketika dalam bentuk tense yang satu ini maka selalu menggunakan kata kerja kedua. Lalu yang kedua, kalimat tanya pada simple past dibentuk dengan menambahkan kata did ataupun to be seperti was, were depan subjek. Lalu terdapat juga keterangan waktu. Ketika kita menulis sebuah kalimat atau bahkan paragraf dalam bahasa Inggris, maka masalah mengenai waktu adalah konteks yang wajib diperhatikan. Pasalnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan kalimat. Contoh penggunaan kalimat ini terdapat 3. Contoh kalimat positif, contoh kalimat negatif, dan juga contoh kalimat pertanyaan. Contoh kalimat positif, I went to Gembul house yesterday. Saya pergi ke rumah Gembul kemarin. Yang kedua yaitu contoh kalimat negatif. Tidak jauh berbeda dengan jenis kalimat yang lainnya. Jenis kalimat negatif simple past tense ini juga mempunyai perumusan yang berbeda. Subjek plus to be, was or were plus not plus verb 1. Contoh kalimat pertanyaan. Membuat kalimat pertanyaan simple past tense tentunya juga membutuhkan rumus dalam penggunaannya. Berikut merupakan rumus yang dapat Anda gunakan apabila ingin membuat kalimat pertanyaan dari jenis kalimat yang satu ini. Did plus subjek plus verb 1 atau was or were plus subjek plus verb 1. Untuk materi yang kedua yaitu past perfect tense. Pengertian past perfect tense. Past perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Terdapat juga rumus past perfect tense. Past perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb head dan past participle verb 3. Head digunakan baik untuk singular maupun plural subjek. Dalam past perfect,
rumus dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis kalimatnya. Antaranya, yang pertama yaitu kalimat positif. Terdapat subjek plus head plus past participle bab 3. My brother had sleep, they had cold. Yang kedua yaitu kalimat negatif. Terdapat subjek plus head plus not plus past participle bab 3. My brother had slept, they had cold. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Terdapat had plus subjek plus past participle bab 3. Had my brother sleep, had they cold. Selanjutnya yaitu contoh kalimat past perfect tense, positif dan interrogatif. Contoh kalimat past perfect tense positif. She left my home after I had given her chocolate. Dia meninggalkan rumah saya setelah saya memberinya coklat. Contoh kalimat past perfect tense interrogatif. Had she met you before you gone? Sudahkah dia bertemu denganmu sebelum kamu pergi? Past perfect tense juga dapat digunakan pada reverted speech setelah verb. Said, had, asked, told, wondered, dan lain-lain. Contoh, she said that she had studied her. Yang selanjutnya yaitu tense juga dapat digunakan untuk mengekspresikan harapan atau impian yang tidak tercapai. Condition tipe 3. Contoh, if I had not taken a bad pass, I would have received the train. Past perfect tense jika diubah menjadi kalimat pasif akan menjadi seperti contoh. Kalimat aktif. Ryan had repaired many cars before he received his mechanic license. Untuk materi yang ketiga yaitu perbedaan simple past tense dan past perfect tense. Simple past menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu, sedangkan past perfect menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Simple past tidak harus didampingi past perfect, sedangkan past perfect harus selalu berpasangan dengan simple past. Simple past merupakan later event dari past perfect. Dengan kata lain, simple past terjadi setelah past perfect. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu contoh perbedaan dari simple past tense dan past perfect tense. Yang pertama yaitu contoh simple past tense. I sweep my room last night before I went to sleep. Saya menyapu kamar saya tadi malam sebelum saya tidur. Lalu contoh yang kedua, I went to cinema yesterday. Aku pergi ke sinema kemarin. Lalu contoh dari past perfect tense yaitu if sweep my room before I sleep. Aku sudah menyapu kamarku sebelum tidur. Lalu contoh yang kedua, I had been school when you went to Kupang. Aku sudah berada di sekolah saat kamu berada di Kupang. Mungkin cukup sekian untuk video materi tentang simple past tense dan past perfect tense dan juga perbedaan dari keduanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga dengan adanya video ini bisa dapat memotivasi dan bermanfaat untuk semuanya. Semoga kita semua bisa ketemu kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like. Terima kasih semuanya. Bye bye.
she helps me be a better man. She's so beautiful.